Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan berterima kasih kepada Engkau. Engkau Allah yang memberikan pengharapan. Dengan bersama, Engkau memberikan janji pada kami. Engkau memilih kami setiap orang. Engkau memilih di seluruh generasi. Engkau memilih Israel. Tuhan, kami dengan iman menanggapi Engkau. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita membahas kitab Roma pasal 9. Hari ini Pastor Joyce yang menyampaikannya. Dalam kesimpulan dari seluruh kitab Roma, yaitu mengatakan penginjilan apa itu Injil kepada gereja Roma. Di pasal 11 dimulai dengan digunakan untuk masyarakat. Pasal 1 sampai 8 terus mengatakan tentang dibenarkan karena iman. Baik itu orang Yahudi ataupun bangsa-bangsa lain, mereka berusaha untuk masuk dalam keselamatan ini. Tetapi sampai di pasal 9 dan 10 seperti agak tersendiri, karena ini mengatakan ditulis untuk sepertinya untuk Israel. Pada masa itu gereja Roma ada dua perkumpulan ini bagi orang Roma, orang Yahudi dan orang pendatang. Bukan berdarah Yahudi. Tapi bagi Yahudi, mereka membawa ketidakpuasan kepada mereka. Tetapi bagi yang merasa dipilih orang Yahudi, bagi orang Roma, bangsa lain bisa dibangkitkan dan membawa pengaruh. Di kitab Roma, Paulus ingin berusaha untuk menjadi dalam dua perkumpulan ini menjadi satu. Dibenarkan karena iman itu adalah jalan keluar. Baik itu dalam perkumpulan manapun, mereka bisa dibenarkan. Baik itu dari mana perkumpulan mereka, mereka adalah pilihan Allah. Tetapi kedua perkumpulan ini mereka tidak bisa untuk menerima, sehingga Paulus dengan dua status menulis kitab Roma ini. Pertama, kita tahu dia adalah rasul dari bangsa lain, dan dari status yang lain dia sendiri adalah orang Yahudi. Bagi mereka bisa bersatu menghadap dua perkumpulan ini terhadap bangsa-bangsa lain, dia bisa mengatakan dibenarkan karena iman. Kepada orang Yahudi, dia bisa memberitahukan kepada mereka sesungguhnya mereka di dalam pilihan Allah. Mereka masih hidup dalam perjanjian Allah, baik siapapun itu. Paulus mengatakan kebenaran yang sama, sehingga dengan keseras untuk merespon mereka dua status, tetapi dia bisa menolong orang-orang ini masuk dalam kehendak Allah. Jadi di pasal 9 dengan tema karena dibenarkan karena iman menanggapi pilihan. Dalam perjanjian, Paulus memberitahu kepada orang Yahudi agar mereka dengan iman untuk percaya dibenarkan karena iman. Dulu mereka ratusan tahun mereka dibenarkan dengan melakukan dengan perbuatan. Di pasal 8 terus dikatakan sampai di pasal 9 dia langsung memberitahukan kepada orang Israel ini. Jadi di pasal pertama ayat 1 sampai dengan 5 itu subbagian yang poin pertama, menghargai pilihan bagi orang Israel. Ayat pertama, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Di sini Paulus
dengan suara hatinya mengatakan tentang kata yang kebenaran. Apa itu? Dia sangat berduka cita, ia selalu bersedih hati. Di ayat kedua dan ketiga di kitab Ibrani ada dikatakan, aku di kitab di Ibrani, aku ini dengan kata kerja disamakan, tidak perlu terpisah untuk melambangkan aku. Di ayat ketiga, dua ketiga dengan sendiri menulis 3 kali, yaitu dengan pertegasan. Dia mempertegaskan Paulus keadaan hatinya. Di ayat kedua, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Aku selalu bersedih hati. Ayat ketiga, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum bangsaku secara jasmani. Dia terus mempertegaskan, Paulus mengatakan sedih hatinya, kamu dulu memang dipilih orang pilihan orang Israel masuk dalam perjanjian dan keselamatan, tetapi hari ini bagaimana dengan kamu? Apakah kamu seluruhnya mengerti orang Israel? Apakah kamu bisa terkait dengan Yesus Kristus? Terlebih lagi di ayat ketiga, bahkan ia mau terkutuk pun dia pun bersedia. Dia seperti Musa di sini. Sepertinya dia seperti Musa menanggapi orang Israel. Dia menggunakan status sebagai nabi orang Yahudi. Seperti dikatakan, dia rasul bangsa asing, dengan bersamaan dia juga dengan posisi seperti nabi. Itu saudara. Kita lihat di Keluaran pasal 30, 31. Pada waktu itu Musa berdoa bagi umatnya. Dikatakan, umatku telah berdosa. Mohon Tuhan untuk mengampuni dosa mereka. Kalau Tuhan, kamu mengampuni dosa umatku, sama dengan hari ini Paulus mengatakan di kitab Roma, kalau orang Israel percaya pada pilihan Allah, bahkan masuk dalam dibenarkan karena iman, bukan kebenaran dalam hukum Taurat, aku pun mau dikutuk dan terpisah dari Kristus. Dia jelas mengatakan, seperti tadi dikatakan di kitab Keluarannya 32 ayat 33, tapi firman Tuhan kepada Musa, siapa berdosa padaku, namanya itulah akan kuhapuskan dalam kitabku. Di sini Paulus kembali mengajar mereka agar mereka hidup dengan iman. Mereka dipilih dan hidup karena dalam pilihan Allah, dibenarkan karena iman. Di sini dia lebih mengatakan bahwa dia sangat bersedih, mereka sesungguhnya bisa menerima perjanjian dan pilihan, tetapi di sini mengapa tidak percaya pada Yesus Kristus? Mengapa kamu bersedih di sini? Seluruh dalam keserarasan Paulus dan sedih hatinya, bahkan dia kembali kepada orang Israel untuk menginjilkan. Sampai di sini saya merasa Paulus dalam keserarasannya membuat iri hati orang lain. Pada saat dia menyatakan kebenaran ini, dan sebagian bisa diterima oleh orang Yahudi, bahkan mungkin juga bisa diterima bagi bangsa lain. Dua kelompok orang ini, mereka punya pendirian sendiri. Paulus memilih untuk berdiri di tengah-tengah mereka
dengan nyata menyatakan kasihnya kepada pada dua perkumpulan ini. Saudara semua, bisakah kita seperti Paulus? Kita sangat menghargai keselamatan Allah yang diberikan kepada kita, tapi apakah kita dalam keadaan bisa dengan nyata dalam tempat kerja, apakah bisa mengatakan perkataan ini, yaitu perjanjian Allah akan keselamatan itu sangat berharga. Sampai di rumah, apakah kita juga bisa, pada saat saya membaca satu buku bagaimana orang Jepang di sana menginjil. Orang Jepang untuk percaya Yesus itu sangat sulit, tetapi para penginjil itu dia di situ mengetuk pintu, dia masuk dalam berbagai perkumpulan, dia menjadikan satu kata sebagai logonya. Percaya Yesus itu sangat baik. Percaya Yesus itu baik. Di dalam segala pergaulan, dia selalu menggunakan kata ini sebagai simbol. Di dalam gereja dia bersyukur, tetapi di luar kaum Kristen dia pun menggunakan kata simbol ini sebagai Injil. Berkata 2-3 kali, orang di sampingnya bisa merasa dia sangat adil, tetapi orang bisa mengenal dia. Setiap bersyukur ia akan mengatakan kata ini, percaya Yesus itu sangat baik. Percaya Yesus itu sangat baik. Dia menemukan perlahan dalam hidupnya, baik dia di rumah, di tempat kerja, atau dalam perkumpulan, mulai merasakan dari pengalaman hidupnya, dia seperti ada Yesus yang perlahan, yang tidak percaya pun mulai percaya. Yang sebelumnya terhadap orang agama Kristen mereka acuh, perlahan mereka mulai ingin mengenalnya. Semua saudara semua, ini adalah daya tarik dari keselarasan, dan Paulus memiliki dan terus menyatakan perasaannya agar orang bisa menghargai Injil dan keselamatan. Ini adalah kata pengantar darinya, dan sampai di beberapa ayat belakangnya dikatakan di ayat pasal 9 ayat 33 juga seperti jawaban, dan tetap berkata kepada orang Israel, dan di tengah-tengahnya ayat 6 sampai dengan 29 Paulus seperti menulis satu karangan mengatakan tentang satu perkara. Apa itu? Apa yang dimaksud dalam pilihan Allah dalam keselamatan, dari ayat kedua sampai dengan 29. Percaya akan pilihan Allah dan hak Allah. Ia terus mengatakan bagaimana konsep atau dari pilihan Allah di sini dikatakan. Di sini ada 3. Allah menggunakan konsep apa untuk memilih orang? Pertama, 6 sampai dengan ayat 13. Pilihan Allah konsep melebihi dari perbuatan. Ayat 6 sampai dengan 13 dikatakan dalam 2 perumpamaan. Dia menggunakan kata yang sangat dikenal oleh Israel. Ayat ke-6, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Perumpamaan pertama dikatakan yaitu Ishak. Apakah semua anak Ibrahim dalam pilihan dan dalam perjanjian? Kita tahu itu bukan. Sesungguhnya setelah Ishak, sebelum Ishak lahir, dia punya kakak yaitu Ismail. Tetapi nama anak putra sulung ini tidak dipilih. Allah memilih Ishak. Tetapi poin yang dikatakan itu apa? Ayat 11.
Seharusnya perumpamaan kedua saya katakan, yaitu di ayat ke-10. Tapi bukan hanya itu, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur kita. Ayat 12. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Di sini menggunakan dua perumpamaan. Dalam dua perumpamaan ini mengatakan pilihan Allah melebihi dari perbuatan. Ishak, apakah ia lebih baik dari Ismail? Tidak tertulis dalam Alkitab. Bahkan kita tahu Ishak dia dibangkitkan menjadi satu bangsa yang besar, dan Ismail pun juga dibangkitkan Allah menjadi bangsa yang besar. Allah memilih membenci Esau. Siapa yang baik? Dalam kebaktian yang lalu kita pun sering mengatakan tentang Yakub. Ayub, Yakub orang yang bagaimana? Yakub orang yang hidup dalam kedagingan dan saling bahkan dia adalah berdusta. Apakah sifat Esau lebih baik daripada Yakub? Tidak tertulis dengan jelas dalam Alkitab, tetapi poinnya Paulus menggunakan perumpamaan ini kepada orang Israel. Terlebih di ayat 11 itu sangat penting. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, Allah telah memilih. Allah memilih Ishak, tidak memilih Ismail. Allah memilih Yakub, tidak memilih Esau, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Di sini siapa yang lebih baik selalu timbul dalam hidup kita. Seperti kita yang bisa membanding-bandingkan dua anak, mereka bisa membandingkan sifatnya juga berbeda. Siapa di bidang ini lebih pintar, di sini di bidang ini tidak begitu pintar. Kita secara alami, kita seperti orang Israel, kita bisa melihat perbuatan. Tetapi pilihan Allah melebihi dari segala perbuatan. Orang Israel harus tahu, bukan kamu melakukan hukum Taurat perbuatanmu lebih baik, tetapi kamu dipilih yang dijanjikan itu. Kembali dari asal, dari mulanya suku ini dipilih karena semua itu adalah pilihan Allah, bukan berdasarkan perbuatan. Seperti kita hari ini renungan pagi, apakah kita lebih baik atau kita lebih merindukan? Seperti contoh yang lebih jelas, di antara kita juga ada yang bekerja, bukan karena di waktu kerja lebih siang. Dulu saya waktu kerja sangat pagi, jadi agak sulit. Semua adalah pilihan Allah dan kasih karunia Allah. Jadi dengan perbuatan kita tidak ada hubungan. Paulus berkata kepada orang Israel, melebihi, mengatasi segala perbuatan. Tetapi apakah Allah itu tidak adil? Allah punya kehendaknya sendiri. Ismail bisa menjadi bangsa yang besar. Esau, yaitu Edom, menjadi satu negara yang dipakai. Allah memiliki kehendaknya sendiri. Kita harus percaya seluruhnya atas pilihan Allah. Prinsip dari pilihan ayat 14 sampai dengan 21. Allah mempunyai murka dan belas kasihannya. Dia punya hak di sini ada dua masalah. Sesungguhnya Paulus menjawab pertanyaan mereka di masa itu.
ayat 12. Jadi, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Adil tidak adil itu masalah kita. Orang Israel akan berkata demikian, bangsa lain juga akan berkata, dan kita sering berkata, mengapa Allah memilih kamu tidak memilih aku? Mengapa Allah membangkitkan dia tidak membangkitkan aku? Di sini Paulus menjawab. Di ayat ke-15 dikatakan, sebab itu ia berfirman kepada Musa, aku mau menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku mau bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Di sini kita melihat siapa yang dipilih, bukan melihat adil tidak adil. Tetapi adakah kita melihat belas kasihan Allah? Hari ini kita menerima belas kasihan Allah bukan karena kita dipilih. Banyak. Kalau kita tahu, kita hari ini bisa dalam pohon kehidupan, komunitas pohon kehidupan, semua karena belas kasihan. Bagaimana kita melihat di luar pohon kehidupan, komunitas di luar kehidupan? Pohon kehidupan, kita harus lebih lagi membawa belas kasihan dalam komunitas itu. 17-18, dia menggunakan bagaimana Allah berfirman kepada Fir'aun. Di kitab Keluaran, Allah membuat Paulus agar dia mengerti. Seperti dikatakan di kitab suci kepada Fir'aun, oleh sebab itu aku membangkitkan engkau supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku termasyhur di seluruh bumi. Allah mau menaruh belas kasihan kepada siapa yang ia menaruh kasihan. Kalau demikian juga kalau Allah mengeraskan, membuat mereka keras hati, itu juga Allah yang membuatnya. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendaki dan menegarkan hati siapa yang dikehendaki. Allah menggunakan Fir'aun agar membuat kehidupan orang Israel kehidupannya lebih luas. Sehingga seruan orang Israel sampai pada dikendengar sampai Allah. Kalau tidak karena Fir'aun, apakah umat Israel akan kembali berseru kepada Allah dan berhubung dengan Allah? Allah membangkitkan Fir'aun, ada kehendaknya sendiri. Dia mau menaruh belas kasihan kepada siapa yang ia kehendaki. Dia pun yang menegarkan hati Fir'aun. Akhirnya sampai kereta prajurit Fir'aun terkubur di dalam laut. Di sini memberitahukan kepada kita, Allah mempunyai haknya. Allah mempunyai hak untuk memilih. Mungkin dikatakan kita sering dapat di tempat kerja kita, bos kita itu seperti Fir'aun. Pada saat anggota sel kita diajar oleh ketua sel, maka ketua sel itu Fir'aun. Di sini memberitahukan kepada apa? Allah memiliki hak untuk memilih. Allah pun punya hak untuk menaruh belas kasihan. Ayat masalah kemudian ayat 12. Jadi sekarang akan berkata kepadaku, jika demikian apalagi yang masih disalahkan, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Di sini mengatakan, menunjukkan pada Allah yang bisa menegur orang. Kalau kita melihat demikian, kita belum tentu kita mengerti dalam hidup kita. Tetapi kita sering menanyakan hal ini. Kita akan merasa, Allah, kamu lebih besar. Allah, engkau lebih yang lihai, engkau yang berkuasa. Siapa yang bisa mendengar kamu lagi? Siapa yang bisa menentang kehendakmu? Ini rasanya seperti menyalahkan Allah. Allah, kamu suka mencari siapa? Ya mencari siapa? Aku tidak berhak. Aku perbuatanku yang banyak tidak bisa dibandingkan dengan satu firman-Mu. Di sini masih merasa tidak adil. Di dalam gereja kita pun bisa merasakan.
Dan di tempat kerja pun akan merasa Allah kamu Engkau yang berkuasa, kami hanya tidak berdaya untuk menerima. Di sini Paulus meluruskan pandangan manusia, dia menggunakan perumpamaan. Ayat 20. Siapa kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang bentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari segumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda untuk dipakai sebagai guna tujuan yang biasa? Ayat 23, justru menyatakan kekayaan, kemuliaan, dan benda-benda belas kasihan yang telah dipersiapkan untuk kemuliaannya. Di sini Paulus memberitahukan pada kita harus berdiri pada posisi yang tepat, yaitu jangan lupa kita adalah yang dibentuk atau kita yang diciptakan. Kita renungkan di kitab di gereja Roma, orang Yahudi bisa menyatakan kitab puasan mereka. Ya Allah, aku berusaha payah bertahun-tahun aku melakukan hukum Taurat, mendadak dengan satu kata dibenarkan karena iman. Apa yang kamu kan itu, apapun yang saya kerjakan seperti tidak berguna. Saya melakukan hukum Taurat di gereja, saya melakukan persepuluhan, di tempat kerja saya membawa perkumpulan, saya menginjil. Tetapi mengapa ketidakadilan itu bisa ada padaku? Mengapa di tempat kerja aku tidak sukses? Bukankah kamu punya perjanji, tetapi mengapa keluarga tidak percaya Tuhan? Semua itu kita setiap hari bertanya. Tetapi Paulus membuka satu bingkai dalam hidup kita. Jangan lupa kita adalah yang dibentuk atau yang dicipta. Jangan lupa kita harus percaya Allah yang menciptakan kita. Dia membentuk kita. Bagaimana dia tidak tahu akan kita semua, tetapi dia memilih kita di dalam janjinya. Dia berhak seluruhnya. Kita harus tunduk seluruhnya. Demikian kita harus percaya akan kuasanya, percaya akan kemahatauannya. Di ayat 22 saya sangat merasakan, ada kalanya Allah kamu sangatlah murka, Allah kamu sangatlah galak. Tetapi bagaimana kita harus menanggapinya? Jadi ada kalanya dalam kesabaran Allah sesungguhnya dia mempunyai sifat. Pada saat kamu merasa Allah sangat murka, kita harus tahu Allah itu punya belas kasihan. Allah menaruh kesabaran yang besar, sebab Allah pasti akan turun tangan. Tujuan di ayat 23 sampai 27. Baik bangsa lain, orang Israel Allah pun pilih. Dengan sederhana dikatakan Allah menggunakan kitab Hosea dan kitab Yesaya, yaitu dengan kata-kata yang dimengerti oleh orang Yahudi. Di perjanjian lama Allah telah berjanji, sebelumnya bukan umatku, bangsa asing. Suatu hari dia akan menjadi umatku. Dia tidak dikasihi. Suatu hari aku akan dipanggil, aku yang akan menjadi kekasihku. Seperti di kitab Yosua, demikian juga sekalipun jumlah Israel seperti di pasir di laut, yaitu yang menunjukkan janji seperti bintang di langit, pasir di laut, namun yang diselamatkan hanya sisanya saja. Akhirnya Allah akan turun tangan, sebab kalau bukan Allah yang meninggalkan keturunan bagi kita, maka kita sudah seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Kalau kita bisa melihat keadaan kita yang rendah, kita tidak akan membantah akan Allah yang tinggi.
Tetapi kita melihat kita di belas kasihan kita kita tidak akan mudah menyalahkan Allah tidak adil. Dibenarkan karena iman. Tidak bertolak belakang dengan janji Allah. Sebab dibenarkan karena iman ini diberikan kepada orang Israel dan bangsa-bangsa lain. Dan juga diberikan kepada kita semua orang Kristen. Jadi kita harus berhati-hati. Di poin yang ketiga, kita harus menolak hukum kebenaran. Jadi pada saat kita mengejar kebenaran, ayat 30 sampai dengan 33, di sini katakan kepada orang Israel yang terus mengejar kebenaran dari hukum Taurat tetapi tidak dapat dibenarkan. Mereka sungguh mengejar hukum tetapi tidak sanggup melakukannya. Seperti di kebaktian kini kita sebagai kaum Kristen, kita di tempat kerja, kita hidup, kita sangat berusaha untuk melakukan 10 perintah Tuhan. Tetapi apakah kita bisa melakukannya? Dan tangan kita mungkin bisa melakukan, tetapi mulut kita apakah bisa melakukannya? Mulut dan tangan kita melakukannya, apakah hati kita bisa melakukannya? Dan bagaimanapun kita mengejar dengan sungguh-sungguh hukum Taurat Allah itu kita tidak sanggup melakukannya. Seperti di pasal 32, seharusnya kita dengan iman untuk mengejar. Dan 33, hanya orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara semua, kita pun harus menanggapi Allah memilih kita. Kita hidup dalam perjanjiannya. Apakah hidup kita yang kita hidupkan yang bagaimana? Apakah kita tetap berpegang pada hukum Taurat atau kita memilih dengan iman untuk percaya? Kembali ke hadapan Allah. Connect dengan Allah. Mengaku kelemahan sendiri. Mengaku sendiri yang kecil. Kita terus janji dibenarkan karena iman. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita.
Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih bukan karena perbuatan kami, semua karena pilihan-Mu kami diselamatkan. Tuhan, kami berterima kasih karena
belas kasihan-Mu kami di sini bisa berbagi akan kesaksian kami di bait suci, kami bisa mendengar akan firman-Mu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan, terima kasih atas pilihan-Mu dan janji-Mu. Tuhan, ada kalanya kami pun mengaku kami tidak mengerti, kami pun punya pendapat sendiri, tetapi Tuhan, Engkau memberitahu, Tuhan Allah memilih bukan karena perbuatan. Allah memilih karena hal itu tidak tergantung pada orang dan usaha orang, tetapi karena kemurahan hati Allah. Ya, kami semua adalah yang dibentuk atau yang diciptakan oleh Allah. Tuhan, Engkau membentuk kami setiap orang. Engkau memilih kami. Segala hak ada di dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mengasihi dan juga di dalam-Mu penuh dengan belas kasihan. Saudara semua, di pagi hari ini Allah mengingatkan kita, di dalam kita banyak sekali kulu-kulu. Banyak sekali yang membanding-bandingkan, dan juga kita merasa Allah itu tidak adil. Mari kita bersama agar Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus, mohon Engkau menerangi kami di dalam dalam sanubari kami. Mulut kami bisa berkata, Tuhan, Engkau baik. Engkau Allah yang baik. Tetapi pada saat kami menghadapi kesulitan hidup kami, di dalam hati kami, apakah banyak sekali menyalahkan dan merasakan, Allah, Engkau tidak mengasihi aku, Allah, Engkau tidak adil. Mengapa aku harus menghadapi kesusahan ini? Mengapa berkat-Mu hanya ada pada orang lain, tidak ada padaku? Dan kesulitan dalam rumah tanggaku, kesulitan ekonomiku, kelemahan dalam tubuhku, Tuhan, adakah Kamu peduli akan aku dan menjaga aku? Mungkin di dalam kita penuh dengan suara-suara ini. Di saat ini mohon Roh Kudus untuk menenangkan hati kita. Mencari di dalam hati kita kata-kata yang tidak berani kita keluarkan, tetapi di dalam hati terus-menerus suara ini terus bergema di dalam hati kita. Kita sering membanding-bandingkan. Kita juga bisa menghakimi orang lain. Kita tidak percaya. Roh Kudus, mohon Engkau tolong kami. Tuhan, Engkau melihat ini adalah hidup kami. Ya Tuhan, beginilah kami, hidup kami yang begitu rendah. Hidup kami sungguh sangat rendah. Kami seringkali kami hidup dalam kasih karunia, tetapi kami tidak menghargainya. Yang kami pegang, apa yang kami tidak ada, sehingga kami merasa Engkau tidak adil. Mengapa orang yang tidak percaya Engkau, tapi mereka bisa hidup dengan baik? Segala sesuatunya dengan lancar, pekerjaannya diberkati, tetapi kami yang mengikuti Engkau, kami seperti ditekan. Kami dalam ketidakadilan. Tuhan, pada saat hidup kami menghadapi semuanya ini, kami penuh dengan menggerutu di dalam hidup kami,
dan terus bertanya, mengapa Tuhan Engkau di mana? Bukankah Engkau mengasihi aku? Bukankah Engkau memilih aku? Mengapa bangsa lain, yang orang yang tidak percaya, mereka hidup lebih baik dari kami? Tuhan, kami demikianlah, kami sangat, hidup kami menghadapi kesusahan, kami lupa akan karunia-Mu, kami lupa akan kemurahan-Mu. Kami lupa bagaimana Engkau menyelamatkan kami. Tuhan, yang kami lihat adalah kami sendiri, aku, dan aku. Sehingga kami hidup dalam ketidakadilan dan ketidakberdayaan, menerima dalam keadaan sepertinya tidak bisa dipilih. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kata-kata yang menghakimi ini selalu timbul, yang menunjukkan kami begitu rendah. Kami terhadap Engkau hanya terbatas dalam keadaan. Kami terhadap identitas kami hanya merasa seperti pada saat yang susah kami merasa Engkau memilih. Kami dipilih oleh Engkau, ya Tuhan. Kami percaya hanya begitu dangkal. Tuhan, ampunilah kami. Sesungguhnya kami tidak percaya dibenarkan karena iman. Percaya ini hanya di dalam kami. Ya, kami percaya ini tidak ada di dalam kami. Kami hanya dengan melakukan perbuatan dan keadaan merasa sendiri dibenarkan. Kami tidak percaya dengan iman dibenarkan karena iman. Tuhan, ampunilah kami. Yesus, mohon Kau di dalamku, atas percaya kepada Engkau juga masih curiga dan sangat membandingkan. Mengapa orang lahir anak tetapi anakku tidak normal, Tuhan? Semua karena ini. Sering-sering kali aku meragukan Engkau Allah. Mengapa anak lain bisa bertumbuh dengan sehat tetapi kenapa putra anakku banyak kesulitan dalam pendidikan, sangatlah sulit. Banyak halangan dalam hidupnya. Tuhan, di dalam keadaan demikian, ada kalanya aku juga membantah pada Allah seperti orang Israel dan orang Yahudi. Ya Allahku, hari ini aku mohon kepada Engkau mengampuni kesalahanku hari ini. Ya Tuhan, Engkau penuh dengan belas kasihan. Tapi pandanganku hanya terpandang dengan masalah anakku sendiri. Tetapi aku tidak memandang Engkau selalu menyelamatkan keluarga. Bahkan berulang kali Engkau menyelamatkan nyawaku. Ya Tuhan, aku tidak melihat akan belas kasihan-Mu. Tuhan, mohon Engkau mengampuni kesalahanku, mengampuni kesalahan anakku. Anakku yang spesial ini, Tuhan, aku lebih lagi untuk percaya pada Engkau dan bersandar kepada Engkau, Tuhan, karena sangat mereka punya kesepian dan itu fisik membuat pandangan orang lain juga merasa aneh. Mereka tidak mengerti. Waktu dalam hati kami selalu membanding-bandingkan kepada Engkau, ya Tuhan. Tetapi Tuhan, mohon Engkau hari ini lewat firman-Mu, Engkau kembali memberitahukan kepada aku, Engkau Allah yang menaruh belas kasihan dan kemurahan. Belas kasihan-Mu itu adalah dalam hak dan kuasa-Mu. Tuhan, aku dan anakku adalah yang dibentuk
benda atau barang yang dibentuk. Tuhan, bahkan mohon pada Engkau, seperti yang Engkau katakan dalam firman, menanti Engkau tidak dipermalukan. Tuhan, demikian juga aku dan anakku dalam menanti Engkau, kami tidak akan dipermalukan. Demikian Tuhan, kami percaya keselamatan itu datang dari Engkau. Anugerah itu datang dari Engkau. Pada saat aku percaya dan aku dan anakku, aku mendapatkan belas kasihan dan kasih karunia, dan bersama kami mendapatkan kemurahan dari Engkau. Tuhan Yesus, aku berterima kasih Engkau menciptakan anakku. Pasti Engkau akan menuntun seumur hidupnya dan membuka jalan dalam hidupnya. Tuhan Yesus, aku percaya yang menanti Engkau, yang percaya pada Engkau tidak akan dipermalukan. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menerangi hati kami dan menuntun hati kami, sehingga kami hidup dengan penuh bersyukur dan sama-sama menghargai hari-hari kami dan setiap dalam hubungan dan setiap pengalaman kami. Tuhan, kami hidup harus penuh dengan rasa bersyukur dan menghitung kasih karunia-Mu. Tuhan, berilah kami dengan kerendahan hati agar kami tahu bahwa kami adalah yang diciptakan. Tuhan, bagaimana kami bisa membantah pada Engkau, seperti kami harus mengajar Engkau. Tuhan, mohon ampunilah kami, kembalilah kepada kami, agar kami berdiri di mana seharusnya Kau berdiri. Berilah kami dengan penuh kerendahan hati dan penuh dengan kerendahan hati untuk terus menyembah Engkau. Tuhan, tolonglah kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang pasti akan menolong kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh setia. Kita harus lebih dalam lagi berkait dengan Allah, dengan tidak mengandalkan perbuatan kita. Kita angkat tangan kita. Aku percaya akan janji-Mu Tuhan, dengan teguh pada Engkau. Serukan akan belas kasihan dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Sampai hari ini Engkau masih meninggalkan keturunan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, buanglah segala akar perbuatan keterbalikan dalam perbuatan kami.
adalah keselamatan bagiku. Tuhan Yesus, Engkaulah keselamatan dari aku. Aku ada satu ayat 14 atau 21. Allah memilih seseorang bukan karena perbuatan, tetapi kan ayat 14 dekat 15, aku mau menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan menaruh murah hati kepada siapa aku menaruhkan hati. Dari siapakah yang berkata jika yang masih disalahkan? Siapa yang menentang kehendak Allah? Saudara semua, seperti katakan kamu yang apa yang kamu katakan, kamu merasa besar, kamu merasa seperti kamu murah hati kepada siapa, merasa kepada siapa yang kamu menaruh pada hati, tetap merasa pada saat kita membaca kita melihat menaruh belas kasihan. Allah sangat lihai. Dia mau menaruh belas kasihan siapa yang ingin dia taruh belas kasihan. Di sini memberitahu kepada satu rahasia dan kunci, yaitu dia mau berbelas kasihan kepada siapa yang ia mau menaruh belas kasihan. Kalian kamu seorang orang yang anaknya dikerasukan berkata pada Yesus, ya anak dia berbelas kasihan pada aku. Tetapi kalau ada perempuan itu dia tidak tergantung pada yang mengejar, tetapi dia tidak putus asa. Dia semakin keras berseru. Pada saat itu Yesus menjawab aku yang di atas keluarga mencari domba yang tersesat. Yesus kalau Yesus menolak dia, maka keselamatan tidak ada pada orang Kanaan. Tetapi di sini Yesus tidak menolak dia. Dia terus berseru. Maka Yesus berkata, apakah itu bekas roti diberikan kepada anjing? Dia tidak marah, malah perempuan itu berkata, benar yang engkau katakan Tuhan. Dia mengaku aku adalah anjing, tetapi anjing juga makan dari sisa-sisa yang terjatuh dari atas meja tuannya. Dia tidak putus asa. Dia berpegang, Allah engkau yang belas kasihan. Allah, engkau Allah yang menaruh belas kasihan. Kamu punya keinginan, kamu punya kehendak dan rencana. Benar, aku tidak menolak, tetapi aku berpegang, engkau Allah yang belas kasihan. Kalau engkau Allah yang menaruh belas kasihan, mengapa aku harus berserah? Aku selamanya tidak akan lepas bahwa engkau akan belas kasihan. Maka dia berkata kepada Allah, benar Tuhan, anjing pun makan dari sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus berkata, imanmu sungguh besar. Apa yang aku ingatkan, maka terjadilah. Maka seperti dikatakan di Alkitab, anaknya langsung disembuhkan. Kita bisa berkata pada Tuhan, ya semua kamu bisa berbuat yang ingin kamu perbuat. Seperti orang Israel, apa yang kita dapatkan? Tidak ada yang didapatkan. Tetapi kita berkata kepada Tuhan, Allah engkau punya kehendak, tetapi yang harus kita pegang, engkau Allah yang menaruh belas kasihan. Aku tidak menyerah, aku terus berseru sampai mujizat terjadi. Seperti atau dalam sakit penyakit, atau keluargamu, atau anakmu, atau hubungan rumah tanggamu sangat
kesulitan yang besar atau ada yang menolak Tuhan, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, Engkau punya kehendak, punya rencana, tetapi aku berpegang pada belas kasihan-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang berbelas kasihan dan bermurah hati. Aku tidak akan menyerah. Adik saya, dia yang pertama percaya Yesus. Tapi bertahun-tahun dia ting ting tang, dia juga tidak pergi ke gereja, tetapi dia tidak ke gereja. Tetapi kalau tanya apakah Tuhan memilih dia? Iya, Tuhan memilih dia. Di rumah kami dia yang pertama percaya Yesus. Pada saat kami berdoa, maka sekeluarga pun percaya Yesus, termasuk di Amerika atau sepupu saya. Dia akan datang di Hong Kong. Dia mau belajar Mandarin. Dia akan datang di Hong Kong untuk belajar Mandarin. Dia nanti kalau ada seorang laki-laki yang kamu bertanya apakah kamu sepupu Mandarin, kalau dia tidak mengerti, kamu bisa bahasa Inggris untuk bertanya pada dia. Kakak saya berkata, kalau anakku datang ke Hong Kong, mohon kamu untuk bawa dia percaya Yesus. Saudara semua, pernahkah kamu bayangkan keluargamu, keturunanmu bisa mendapatkan belas kasihan Tuhan yang begitu diberkati, sehingga kamulah yang berpegang pada kunci utama. Berpeganglah percayalah pada Tuhan dengan penuh dengan iman. Lut demikian, orang putra perempuan Kanaan demikian, Rahab pun demikian. Saudara semua, marilah kita berdoa, kita serahkan kehidupan kita, baik itu keluarga kita, pada Tuhan. Mohon Tuhan, Engkau adakan, tetapi aku berpegang pada belas kasihan-Mu. Aku percaya mujizat itu akan terjadi. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu, baik kepada kami setiap orang. Bagi yang ikut renungan pagi ini, kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami punya kesusahan sendiri, kami punya tidak kesanggupan, kami tidak percaya dan putus asaan Tuhan. Kami pun merasa Tuhan, mengapa kami berdoa pun mengapa Engkau tidak mendengar, mengapa orang lain berdoa mereka begitu diberkati, mereka tidak berdoa pun begitu diberkati, mengapa aku tidak? Tuhan, aku datang di hadapan aku dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari semua dimanapun mereka berada, termasuk saya sendiri. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Walaupun tidak tergantung dari yang dikejar, tetapi Tuhan berfirman kepadamu, aku Allah yang menaruh belas kasihan. Aku Allah yang menaruh belas kasihan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Allah punya kehendak, punya rencana kamu selamanya. Jangan lupa kamu akan Tuhan terhadapmu penuh dengan kasih, belas kasihan, ada kemurahan kepadamu. Dan apa yang Tuhan berikan penuh dengan damai sejahtera yang melebihi dari apa yang kamu pikirkan. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatmu. Engkau adalah sumber dari berkat, kunci dari berkat. Kamu diberkati, keluargamu diberkati, keturunan pun diberkati. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu terhadap Allah yang penuh dengan belas kasihan dan murah hati. Kamu harus punya iman. Sampai kamu mengasihi Yesus, berkata, aku serahkan nyawaku untukmu. Yesus begitu mengasihimu sampai dia mengasihi, bahkan nyawa pun dia berikan kepadamu. Masih adakah yang tidak sanggup dia berikan kepadamu? Aku dalam nama Tuhan Yesus, kamu dengan iman mengikuti Allahmu, walaupun tidak dapat dirasakan atau tidak diraba, baik itu kamu dalam kesedihanmu dan kamu percaya pada Yesus. Aku percaya akan engkau, aku percaya engkau, walaupun aku tidak bisa melihat, aku tidak merasakan, tetapi aku tetap percaya engkau Allah yang menaruh belas kasihan dan Allah penuh dengan kemurahan. Engkau rela untuk memberikan yang terbaik bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati, berilah bibit iman ini ditanam dalam hatimu.
dalam pikiranmu, ditanam dalam pikiran. Pada saat Imam Goyah atau mengguru aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Di saat kamu tidak percaya, kamu tetap untuk percaya, untuk tetap percaya. Pada saat kamu berserah, kamu tetap memilih untuk tidak berserah. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu karena engkau percaya dengan Allah, punya iman yang demikian. Allah berkata kepadamu, imanmu besar anakku, aku akan menggenapi apa yang seperti di mulutmu yang engkau katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Mujizat besar terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Kita renungan pagi sampai di sini.